kepada Bapak Mursalim SE MM disilakan. Anbiya wal mursalin, yang terhormat Bapak dari pengurus Masjid Salman Al-Fauzan, Masjid Indonesia Kabupaten Goa nomor 37 daftar A. Yang selama ini bila mana dalam pelaksanaan rombong atau yang mewakili yang kami hormati selaku pemerintah setempat di sini berharap sinergi. Saya tidak hafal tiba-tiba tadi. Yang saya hormati Bapak Babin saya mewakili dan Beberapa pengalaman selama Allahumma salli ala Muhammad. Ya, demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semuanya yang mendengarkan dan juga yang melantunkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Pelaksana kepada Bapak Mursalim SE MM. Disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa, yang terhormat Bapak Camat Barombong atau yang mewakili beliau, yang terhormat Bapak Kapolsek Barombong, yang terhormat Ibu Kepala Desa Kanjilo, yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Kanjilo dan Bapak Babin Kantikmas Desa Kanjilo. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Dusun Bilaji atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Bapak Ketua RW dan Ketua RT BTN Gria Barombong, yang kami hormati Ibu-ibu Majelis Talim Salman Al-Fausan, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah, para undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Saya yang terlalu tinggi atau yang terlalu pendek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mewakili dari teman-teman steering komite akan membacakan hasil musyawarah pemilihan anggota PAMUS atau Badan Musyawarah Pengurus Masjid Salman Al-Fausan. Berita acara nomor 001-08-2022. Pada hari ini, Ahad, tanggal 14 bulan Agustus tahun 2022, telah diadakan musyawarah jamaah Masjid Salman Al-Fausan Perumahan Gria Barombong yang berlangsung pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Masjid Salman Al-Fausan, yang dihadiri oleh peserta musyawarah yang terdaftar pada daftar hadir dan telah menyepakati melalui musyawarah pembentukan badan musyawarah atau yang disingkat BAMUS dan pemilihan serta penunjukan anggota yang berjumlah 11 orang sebagai kelengkapan kepengurusan Lembaga Kemakmuran Masjid Salman Al-Fausan. Adapun nama-nama anggota BAMUS sebagaimana tercantum di bawah ini. Jadi kalau saya sebut namanya mungkin diangkat saja supaya dikenal sama para undangan ya, diangkat atau berdiri saja baru duduk kembali seperti itu ya. Yang pertama, Jayadi Mulyadi Esos MSI.
Silakan berdiri dulu Pak. Ini bukan absen. Terima kasih. Sudah, terima kasih. Yang kedua, Bahar Merdu, Ketua RT 1. Tidak hadir ya. Yang ketiga, Amril Nurman SE. Terima kasih. Ketua RT 2. Yang keempat, Saris Hendarsya. Ketua RT 3 ini lagi dinas malam. Kebetulan beliau adalah aparat kepolisian. Yang kelima, Suryanto, Ketua RT 4. Nggak datang ya. Yang keenam, Ernawati, Ketua RT 5. Silakan berdiri. Ya, terima kasih. Yang ketujuh, Dr. Andes Hasrullah. Terima kasih. Yang kedelapan, Nasir Dengemba. Sudah hadir ya? Di sini. Oke, terima kasih. Yang yang kesembilan, Andi Hasmullah SPD MPD. Oh ya, terima kasih. Ke-10, Awaludin. Oke. Dan yang terakhir, Baharudin S. Saya sendiri. Demikian berita acara ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Steering Komite disaksikan disetujui oleh anggota Steering Komite. Yang pertama, Alim Basri SPD. Kedua, Abdul Hamid SPD. Ketiga, Baharudin Denai. Demikian, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Baharudin Denai, salah seorang steering komite. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan memasuki acara pelantikan. Tapi sebelum pelantikan ini kita akan mendengarkan dulu pembacaan surat keputusan pengurus Lembaga Kemakmuran Masjid atau disingkat LKM Masjid Salman Al Fauzan periode 2022-2025 dan sekaligus pelantikan oleh Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa. Kepada Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa, kami undang dengan hormat untuk membacakan surat keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, izinkan saya untuk membacakan surat keputusan pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa terkait dengan penetapan susunan pengurus Lembaga Kemakmuran Masjid LKM Salman Al Fauzan, Gria Barombong, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, periode 2022-2025. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa. Surat keputusan Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa nomor 37 Datar A
garing PD datar DMI garing GW garing Romawi 8 garing 2022 tentang penetapan susunan pengurus Lembaga Kemakmuran Masjid LKM Salman Al Pausan Gria Barombong, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, periode 2022-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan nomor 217 garing PW datar DMI garing SS garing SK garing Romawi 1 garing 2020 tertanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriah bertepatan 15 Januari 2020 tentang pengesahan dan personalia pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa periode 2020-2025. Kedua, surat pengurus Masjid Salman Al Pausan Gria Barombong, Dusun Bilaji, Desa Kanjilo, periode 2022-2025, tanggal 21 Muharram 1444 Hijriah, bertepatan 19 Agustus 2022 Masehi, perihal permohonan pengesahan pengurus. Berdasarkan pembahasan dan keputusan rapat pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa pada hari Senin 22 Agustus 2022 di Jalan Mawar, Sungguh Minasa, Kecamatan Somboopu, Kabupaten Goa, memutuskan menetapkan keputusan pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa tentang penetapan susunan pengurus LKM Masjid Salman Al Pausan Gria Barombong, Dusun Bilaji, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, periode 2022-2025. Tentu Bapak dan Ibu sudah mengetahui kewajiban dan yang pada malam ini insya Allah dilantik, karena ini melalui musyawarah besar. Tentu di dalam musyawarah itu ada kesepakatan yang kita sudah tuangkan dalam bentuk SK yang saya akan melaksanakan amanah untuk melantik Bapak dan Ibu sekalian sebagai persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita sebagai pengurus LKM Masjid Salman Al Pausan ini insyaallah mendapat keberkahan dan kita semua insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya pada kesempatan ini saya Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa melantik Bapak dan Ibu selaku pengurus Lembaga Kemakmuran Masjid Salman Al Pausan Dusun Bilaji, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, periode 2022-2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menjaga kita, memanjangkan umur kita sehingga amanah ini bisa dijalankan dengan baik demi kepentingan jemaah dan terkhusus sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian naskah pelantikan ini atas nama Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa Ketua Dr. Insinyur Haji Hasan Hafid. Terima kasih atas kesiapan Bapak dan Ibu. Semoga amanah ini senantiasa kita jalankan bersama. Terima kasih.
baik itu infrastruktur, baik itu bidang pendidikan, dan segala di bidang dakwah pun tidak terlepas dari sumbangan-sumbangan dari warga dan donatur yang telah kami kelola selama 3 tahun lamanya selama periode kami. Dan yang kedua, kami pun mohon maaf kepada semua jamaah dan khususnya kaum muslimin dan muslimat warga Gria Barombong yang selama ini bila mana dalam pelaksanaan kepengurusan kami ada kata-kata atau keputusan dan kebijakan kami selaku pengurus, ketua pengurus lama, ketua pengurus Salman Al-Fausan beserta jajaran pengurus sebelumnya. Sekali lagi saya memohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan yang selama ini, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Camat Barombong atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Barombong. Yang kami hormati Kepala Desa Kenjilo. Yang kami hormati Bapak Babim Kantipnas Desa Kenjilo. Yang kami hormati Kepala Dusun Bilaji atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua RW dan Ketua RT Segria Barombong. Yang kami hormati Majelis Talim Salman Al-Fausan. Yang kami hormati pula Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini, tidak lain hanyalah untuk melaksanakan salah satu kewajiban tugas kita, yaitu pengukuhan dan pelantikan Lembaga Kemakmuran Masjid Salman Al-Fausan periode 2022-2025. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, baru saja kita melaksanakan prosesi yang sakral. Saya ucapkan selamat kepada para pengurus yang sudah terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati jajaran DPDS, Bapak Kapolsek Barombong, Ibu Kepala Desa Kanjilo yang sedianya beliau itu kurang sehat dan tadi ditelepon nanya ke rumah sakit, ya tidak sempat bersebut mungkin diwakili dari Ketua Dewan Masjid Kabupaten Goa, Bapak Babinsa, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, majelis taklim yang sangat berbahagia, pengurus baru
Alhamdulillah pada malam hari ini sebuah situasi yang kita lihat memang sungguh sangat harus kita berbahagia, karena sepanjang kepengurusan masjid pada malam hari inilah ya baru-baru terjadi kita menghadirkan Ketua Dewan Masjid Kabupaten Goa sebagai di mana pengurus LKM ini bernaung. Jadi kepengurusan sebelumnya itu hanya bernaung di Desa Kanjil. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentunya harapan kami selaku pemerintah setempat di sini berharap sinergi antara pengurus masjid dengan segala komponen yang ada di perumahan kita, baik ormas-ormas yang ada di perumahan kita, karena perumahan kita di Geria Barombong ini sudah mencakup 3 perumahan di dalamnya, yaitu Klaster Melati dan Dermaga Bayangkara. Itu semua adalah lingkup kebersamaan kita tertuang dalam 6 RT yang ada di perumahan. Kemudian lewat kesempatan ini perkenankan pula kami sampaikan kepada pengurus baru bahwasanya ada sesuatu hal yang memang kita harus perhatikan bersama, bahwa sejak kepengurusan saya dan Pak Awal, masjid kita ini belum punya status kepemilikan masjid, sehingga pernah terjadi pengajuan proposal di kantor gubernur. Itu kita sudah penuhi 12 persyaratan, hanya 1 persyaratan yang belum ada, sehingga pencairan itu dibatalkan, yaitu status kepengurusan kepemilikan masjid ini. Ini tugas dan harapan kita ke pengurus baru mungkin bisa dibantu oleh Dewan Masjid sebagai naungan, agar kiranya ke depan ini kalau kita melihat yang hadir pada malam hari ini dengan komposisi pengurus yang ada pada saat ini, kita yakin bahwa pengurus kita periode ini selangkah jauh lebih maju, insya Allah. Ini harapan kita bersama, dan kami harapkan dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa bisa lebih banyak membimbing, mengarahkan, ya, memberikan arahan di mana bisa masjid kita ini lebih dikenal di luar, katakanlah terdaftar sebagai bagian dari masjid yang ada di Kabupaten Goa. Ini harapan kita semua, juga kepada segenap warga perumahan, pada ketua RT. Ada beberapa yang izin tidak sempat hadir karena tugas, sehingga kita berharap pada pengurus ini mudah-mudahan bisa senantiasa kita meningkatkan segala yang telah kita capai di pengurus lama, kita tingkatkan di kepengurusan baru ini. Sekali lagi selamat kepada pengurus LKM yang baru, dan kepada BAMUS dan anggota BAMUS, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama juga, marilah kita sejalan dengan kepengurusan LKM untuk sebagai lembaga kontrol pengawasan, agar kita sama-sama bisa memberikan kontribusi yang bernilai kepada pengurus ini supaya bisa lebih maju ke depannya. Demikian yang saya sampaikan. Billahi fisil sabilil haq, nasrun minallah wa fathun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya dekat-dekat yang paling belakang ini. Biasanya katanya kalau yang paling belakang itu, kalau orang ngomong dia mengangguk begini, tapi ada 3 anggukan itu, Pak. Pertama, dia mengangguk karena mengerti. Kedua, mengangguk karena ada lihat kak, kulihat kita jadi mengangguk tong. Ketiga, dia mengangguk itu karena tak dodot. Baik, saya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Masjid Kabupaten Goa, yang saya hormati
RW, Pak RT, yang saya hormati, ini kalau saya tidak hafal, tiba-tiba tadi, yang saya hormati Bapak Babinsa yang mewakili dan Posrawil, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada malam hari ini, dan yang terkhusus kepada pengurus Badan Musyawarah Masjid yang baru saja dilantik, saya ucapkan selamat, dan kepada yang purna bakti semoga bisa tetap membantu. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, Bu, mungkin kalau ada kalimat saya sebentar yang keliru, saya mohon maaf sebelumnya, karena saya hanya mengingat ada satu yang penyampaian dari Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Karena ada amal jariah, tentu ada juga yang bisa menjadi dosa jariah. Amal yang tidak ada putus-putusnya dan dosa yang tidak ada putus-putusnya. Kenapa? Karena kita sering melakukan yang namanya kekeliruan. Tapi saya tidak bilang salah, karena salah itu sifatnya takdir, keliru sifatnya nasib. Sepanjang nafasmu belum sampai di tenggorokan, engkau taubat-taubatan nasuha, aku terima taubatmu, kata Allah. Jadi tabe, pada malam hari ini saya tidak mengajak kita untuk memanjatkan puji syukur maupun memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, saya tidak mengajak kita untuk memanjatkan doa dan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yakin dulu protes, saya cerita sedikit. Tidak apa-apa jadi, saya paling belakang, saya lihat jamnya ini hampir jam 10. Inilah yang saya maksud dosa jariah, Pak. Kita dari dulu, saya semenjak saya lahir, saya sekolah, saya sering kepala sekolah aku dengar itu kalau ambil upacara itu dia bilang begitu. Lama-lama saya berpikir, apakah doa itu bahasa kalbu atau bahasa tubuh? Jadi ceritanya Pak, sebenarnya itu kenapa sampai kita terbiasa kata memanjatkan doa, itu zamannya waktu Fir'aun dulu, Raja Ramses, ketika zamannya Nabi Musa. Suatu ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, Musa, di mana Tuhanmu? Musa mengatakan, Tuhanku ada di atas. Ada penasihatnya dulu Raja Ramses atau Fir'aun itu namanya Haman. Timbul akal liciknya, dia bujuk Fir'aun, dia bilang buat menara yang tinggi, baru suruh orang memanah di atas. Dibuatlah menara yang tinggi, kemudian pasukannya naik, satu orang dia panah ke langit. Begitu anak panahnya jatuh, Fir'aun bilang, coba kau cari itu anak panah. Begitu didapat, di ujungnya sudah ada darah. Ternyata akal liciknya Fir'aun ini, dia lumuri itu anak panahnya dengan darah. Jadi Firaun bilang, sudah mati nih Tuhanmu Musa, sudah saya bunuh, saya panah. Jadi tabe, inilah kekeliruan yang sering kita lakukan yang terus menerus. Jadi itu saya tidak ajak untuk memanjatkan doa, karena doa itu bahasa hati, bahasa kalbu, bukan bahasa tubuh. Seandainya doa itu dipanjatkan, tentu sesa nenek kita tidak bisa manjat, naik 2 lantai saja setengah mati. Apalagi disuruh memanjat sampai ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7. Rasulullah saja diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk terima tender sholat 5 waktu. Itu dibantu, diperjalankan atas kehendaknya Allah. Itu yang dibilang katanya dulu kendaraannya seperti buruk, tapi bukan buruk ya, seperti. Tapi kita sekarang ini sudah tidak ada yang kulihat gambar-gambar itu. Katanya dulu buruk itu gambarnya berbadan kuda, punya sayap, kepalanya perempuan cantik pakai mahkota, padahal itu mengejek.
Katanya Rasul itu nafsunya seperti kuda, suka melebarkan kekuasaan, suka perempuan cantik dan gila harta. Nah, itu sekarang tidak ada. Saya syukur tidak ada dicetak itu. Jadi ini saya melanjutkan. Saya minta tolong kepada kita semua, karena ini juga insya Allah akan menjadi ladang pahala bagi saya. Tidak apa-apa juga lebih jamin ini pasti sedikit. Biasanya saya bilang tadi, sebenarnya giliran ini kan dibilang sepatah kata. Kalau sepatah kata itu tidak cukup di dalam satu alinea habis. Iya. Jadi itu tabe. Kenapa saya sampaikan tadi inilah kesempatan saya. Apalah yang saya ketahui ini, jika tidak saya sampaikan, ini akan menjadi dosa. Dan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang saya baca di situ, yang saya lihat artinya, tidak ada doa itu dipanjatkan tabe. Kecuali ada yang bisa temukan, tolong bantukan. Saya juga manusia biasa. Karena hal inilah yang saya temukan, itu saya bilang, jangan ajari sesuatu yang keliru karena kita latah. Hanya karena sering mendengar, sering melihat, dibilang kata memanjatkan. Jadi doa itu Pak, tarik mame, tarik lompo, doa itu tidak dipanjatkan. Tapi doa itu adalah bahasa hati. Itu urusannya antara pencipta dan yang diciptakan. Tidak ada yang bisa tahu. Saya juga tidak tahu apa isi hati kita. Jangan sampai kita bilang itu kapolsek terlalu lama jual pote-potenya. Belum ini kenalan, baru pembukaan ini Pak. Apalagi kalau mau lagi perkenalan, ya. Belum lagi ku sampaikan lain-lain. Tapi kugaski sedikit. Jadi nama saya sudah jelas, Muhammad Aidil Aqsa. Itu tadi ku pakai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dulu ku tanya orang tua aku, Pak, kenapa sih dikasih nama begitu? Dia bilang, nah, itu ku kasih nama kau begitu supaya kau juga mengajak orang. Kau ajak orang selalu berhijrah dari keburukan menuju kebaikan. Karena dengan adanya amanah ini Pak, tidak gampang itu. 2 ekor kambing dulu itu kalau orang hakikat. Dengan adanya amanah ini insya Allah saya juga ingin menebarkan kebaikan. Balighu anni walau ayat. 1 ayat saja itu Pak, tabi mane, tabi lompo. 1 ayat itu jelas dia berhubungan dengan 1 surah. 1 surah dengan satu juz dengan 1 Al-Quran. Seperti tubuh kita ini Pak, 1 helai rambut yang tumbuh di tubuh saya ini, semuanya berhubungan dengan badan ini. Karena disebutkan juga tiap-tiap manusia adalah pemimpin, dan suatu saat kalian akan diminta tentang pertanggungjawab apa yang kalian pimpin. Jadi karena adanya ini tabe, saya juga berusaha menyampaikan. Jadi nama aku jelas Muhammad Aidil Aqsa. Saya sebelumnya bertugas di Polsek Tompok Bulu, Biring Bulu, alhamdulillah turun gunung sampai sekarang di Barombong. Dan dengan adanya ini menjadi amanah juga bagi saya. Jadi saya minta tolong bantu kami, karena kami baru di Polsek ini dan personil Polsek Biring Bulu Barombong itu sedikit. Namun saya berharap kerjasama dengan baik, apalagi dan terbentuknya badan musyawarah ini. Selanjutnya alamat saya tinggal di Jalan Ketilang, belakang kantor Bupati Goa. Di situ ada samping tangki bensin masuk. Alhamdulillah diberikan rezeki saya bisa tinggal di situ. Anak baru 3, istri baru 1. Insya Allah saya tetap bertahan di dalam cinta saya. Iya, karena saya prinsip begini Pak. Indahnya hidup ini bukan tentang seberapa banyak orang mengenal kita atau kita mengenal orang. Namun indahnya hidup ini adalah seberapa banyak orang bisa menjadi bahagia setelah mengenal kita. Itu. Biar kita senyum saja sudah enak. Apalagi kalau lewat di depan rumah atau dalam Kapolsek, sehingga sebentar ada kopi. Nyaman. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada panitia. Selamat Pak ya. Terus terang lebih berharga aku lihat ini panitia daripada saya. Kita tahu kenapa? Yang dia kelola ini sedikit, tapi ingat yang besar dia dapat. Bayangkan saja Pak, mereka mengatur waktunya sholat di sini, kegiatan di sini. 2 rakaat sholat sunat subuh itu pahalanya melebihi dunia beserta isinya. Bayangkan, panitia ini mengatur Pak.
Saya apa jiku atur? Saya atur masyarakat, tapi belum tentu dia sholat. Tapi ketika masuk di sini orang sholat berjamaah, insya Allah pahala kita dapat. Memang yang kita lihat sederhananya, tapi Allah melihat sesuatu yang besar yang kita dapatkan. Iya. Saya terus terang, saya kalau ditunjuk jadi panitia, tadi saya sempat tanya, rupanya ada satu orang polisi ikut jadi panitia di sini, ditunjuk. Subhanallah. 2 orang, suatu kepercayaan Pak. Terus terang, apalagi sekarang namanya polisi jadi segi gado-gado. Jadi saya minta tolong jangan melihat polisinya itu ada oknum. Iya. Jadi ini juga saya hadir di sini, jujur saya ingin memperlihatkan bahwa kami juga manusia biasa, dan saya bisa tunjuk juga jadi ustaz kalau mau, tapi tidak mau terlalu lebih Pak. Nanti dia bilang ini polisi terlalu berlebih, dia ambil jatahnya ustaz. Tidak mau kajian terlalu banyak ayat. Nanti kalau saya bicara ayat, ustaz di samping dia bilang ada di Pak Kapol segi ya sebentar tidak laku. Saya tutup, mohon maaf. Saya tutup jika ada kekeliruan itu semua datangnya dari saya, dan jika ada kelebihan itu semua insya Allah datangnya dari Allah. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tidak terlalu banyak yang saya mau sampaikan, hanya menyampaikan selamat kepada bapak-bapak dan ibu yang sudah dilantik, dan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu yang sudah purna bakti, sudah menyelesaikan amanah yang diberikan. Beberapa pengalaman selama ditunjuk selaku ketua Dewan Masjid Kabupaten Goa ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk program yang akan dibahas besok lusa ya dalam rapat kerja ya. Jadi masjid ini salah satu peranannya itu bagaimana kita khusyuk dan bisa beribadah tanpa gangguan apapun. Ini tugas yang luar biasa. Termasuk saya dibisiki Ustaz Hamzah MPD, beliau wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa, bahwa pengalaman beliau itu tolong disampaikan katanya, jangan sampai sama di tempat lain dengan masjid, karena di tempat lain katanya tutup mata saja sudah ditemukan itu toilet. Ya, kalau di masjid kalau perlu orang bertanya-tanya di mana toilet. Ya, ini tugas yang ringan tapi insya Allah banyak manfaatnya. Yang kedua, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa terkenal di seluruh Indonesia itu gara-gara Toba Masigi. Ya, karena Toba Masigi ini disiarkan dalam jejak Islami yang disiarkan berulang-ulang oleh TVRI di seluruh Indonesia. Itu berarti bahwa ini menarik. Ya, Toba Masigi kita tahu di tempat beras. Jadi di masjid itu saya pernah bagi kurang lebih 200 Toba Masigi dengan buku petunjuknya untuk kita berbagi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Karena kita tidak tahu jemaah masjid ini mungkin ada saja yang susah untuk mendapatkan 1 liter 2 liter untuk dia masak untuk keluarganya. Saya, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin tidak ada yang percaya kalau saya ini pernah sekolah di Bogor. Saya sempat menangis karena saya ini pejabat, saya tinggalkan jabatan saya sekolah di Bogor, dan subhanallah pernah mengalami hal yang seperti itu. Ya, jadi ini penting sekali di masjid kita ini, semua keresahan masyarakat bisa kita atasi. Dengan adanya Toba Masigi berarti siapa saja yang ada di Bilaji ini bisa mendapatkan beras melalui masjid, insya Allah. Dan sekarang sudah saya tidak lanjuti lagi programnya itu, dengan setiap Jumat kita makan bersama. Jadi melalui Pak Kapolsek, mohon dibantu mungkin Pak dari TNI,
Babinsa ya? Ya. Untuk disosialisasikan kalau bisa Pak, seluruh masjid ini kita ajak untuk setiap hari Jumat itu selesai salat Jumat kita makan bersama di masjid. Karena ada prinsip ini satu spesifik Pak. Karena goa itu syarat dengan budaya. Iya. Saya 7 tahun sudah sebagai narasumber di TVRI itu mengenai budaya. Dan yang perlu diperhatikan oleh pengurus yang sudah dilantik tadi Pak, ada pepatah di goa ini, bajikannya mati cera karena mati tangan rea. Ini subhanallah. Ini Pak Kapolsek dengan Pak Babinsa, kalau ini disemarakkan, insya Allah tidak ada lagi kejadian yang terkait dengan kriminal Pak, insya Allah. Karena tena menair mati cera karena basar nih. Ya insya Allah. Dan yang terakhir yang saya mau titip kepada kita semua, bahwa masjid ini ditempati oleh orang-orang yang mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap bahwa pelayanan kepada orang-orang tersebut itu sedapat mungkin tidak mencederai perasaan dari orang-orang yang dekat dengan masjid. Karena susahnya orang Makassar itu kadang-kadang siri itu disalah tafsirkan. Ya. Sikit dah jadi poetik tindrari masih apa di ya singkat bebe kena pandraki karpe ya. Ini yang membuat dia sudah tidak mau lagi dekat-dekat dengan masjid. Ini karena siri yang disalah tafsirkan. Napa kasih karena kejayaan sampai pohonnya masih yang apa enggak? Tidak senapa biar tindra. Kalau perlu disiapkan khususlah tamu-tamu kita kasihan yang kecapean. Karena masjid itu sangat luar biasa sebenarnya Pak. Orang mau kencing saja, orang yang tidak pernah injak masjid, tapi kalau mau kencing masjid yang dia cari. Sampai banyak yang bertanya-tanya di wilayah Baji dan supir tuh ngapain ini? Saya masih gina boya padahal yang ketamnya. Jadi saya kira ini pengurus yang sangat banyak kita tugasi, tapi ini juga ujian bagi kita Pak. Jangan sampai persoalan-persoalan seperti ini yang bisa mengganggu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita ini harus kita jaga betul. Dan tidak ada lagi pekerjaan di atas dari pekerjaan bapak-bapak sudah diamanahkan kepada kita. Saya juga selaku ketua di masjid, hampir semua tugas-tugas saya yang bidang keorganisasian itu saya tinggalkan. Saya bilang saya sudah menemukan organisasi yang saya mau geluti betul. Jadi saya diundang kemana-mana Pak. Di Goa 3.745 masjid dan saya bersedia datang kalau diundang. Iya, insya Allah. Sebenarnya pelantikan ini itu dilakukan oleh ketua dewan masjid di Ranting ke desa Kajilo. Iya. Nanti dia lebih di atas dilantik oleh pengurus dewan masjid di kecamatan. Ya. Tapi luar biasa nih masjid kita, alhamdulillah. Tidak mengecilkan yang lain, tapi saya menghargai undangan Bapak dan Ibu sekalian, dan saya sangat berbahagia malam ini. Dan kebahagiaan saya itu Pak, saya jawab dengan menyiapkan informasi kepada seluruh dunia bahwa Masjid Salman Al Fauzan punya kegiatan dan pengurusnya terbentuk yang luar biasa. Bapak bisa lihat, saya punya ucapan ini melalui YouTube channel Hasan Hasim. Itu saya siarkan ke seluruh dunia ya. Jadi Bapak dan Ibu, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban saya untuk bisa Bapak dan Ibu bisa. Mudah-mudahan itu menjadi media dakwah bagi kita dan menjadi kebanggaan kita menjadi pengurus. Saya kira itu saja, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
090. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan memberkahi setiap urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di Masjid Salman Al-Fauzan ini kami telah melaksanakan pengukuhan pengurus Masjid Salman Al-Fauzan dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu, Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan kami di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami ya Allah, tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenalkanlah doa kami ya Allah, kabulkanlah doa kami dan permohonan kami. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Semoga berkah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.